Satu pelaku pembunuh pegawai koperasi masih diburu polisi. Polisi masih memburu satu lagi terduga pelaku yang terlibat pembunuhan pegawai koperasi di Palembang hingga jasadnya dicor di kolam kecil di belakang distro. Sejauh ini, pihak kepolisian telah menangkap dua terduga pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan pegawai koperasi di Palembang. Diketahui, seorang pegawai koperasi bernama Anton Eka Saputra, 25, dilaporkan hilang sejak Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, hingga akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban dicor pelaku di satu lubang di belakang ruko distro milik pelaku yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, Palembang. Terbaru, tim gabungan dari Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel berhasil menangkap terduga pelaku yang bernama Antoni, bos distro, anti mahal, saat berada di Kota Padang, pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, malam. Tak sendiri, Antoni ditangkap bersama istrinya. Dengan wajah tertunduk malu dan menyesali perbuatannya, Antoni sampai di Bandara SMB 2 Palembang. Antoni pun langsung digiring tim gabungan Jatanras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes Palembang ke Mapolrestabes, Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengan tangan diborgol ditutupi jaket, memakai topi dan baju kaos hitam dan celana pendek, Antoni hanya menundukkan kepalanya. Ketika dicecar pertanyaan oleh awak media seputar peristiwa pembunuhan tersebut, Antoni hanya diam. Sambil mata melotot terlihat tidak terima, Antoni langsung digiring petugas ke ruang penyidik Pidana Umum, Satreskrim Polrestabes Palembang. Sementara Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono melalui Kasat Reskrim AKBP Haris Dinzah ketika dikonfirmasi membenarkan pelaku sudah ditangkap di Kota Padang dan sesampai Palembang langsung dibawa ke Polrestabes Palembang. Benar sudah ditangkap, sampai di Palembang langsung kita bawa ke Polrestabes untuk diperiksa terkait peristiwa pembunuhan karyawan koperasi. Antoni ini merupakan otak pelaku utama, kata Haris. Sayangnya, Haris belum bisa membeberkan banyak soal penangkapan ini. Karena pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, kasus pembunuhan pegawai koperasi tersebut akan digelar langsung oleh Kapolrestabes Palembang. Nanti akan kita rilis Senin ya, ucapnya. Terkait istri pelaku Antoni diamankan tidak? Jawab Haris, istrinya tidak diamankan. Hingga kini kita Satreskrim Polrestabes Palembang mendalami dulu keterangan tersangka Antoni, ungkap Haris. Dua tersangka diamankan tim gabungan Jatanras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes Palembang. Keduanya yakni Pongki diamankan di wilayah Batam, sedangkan Antoni diamankan di Palembang. Terkait tersangka KF, hingga kini masih kita buru, ungkapnya. Gegara utang Rp10 juta sebelumnya, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan nominal utang pelaku ke korban senilai Rp10 juta. Dari informasi yang kami himpun, korban yang merupakan seorang karyawan koperasi hendak menagih utang ke pelaku senilai Rp10 juta, ujar Haryo kepada tribunsumsel.com, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Namun saat ditagih oleh korban, ternyata pelaku belum memiliki uang tersebut. Justru pelaku ingin meminjam uang kembali kepada korban, namun ditolak. Karena mau minjam uang lagi dan korban menolak memberi. Akhirnya pelaku kesal, disitulah pelaku utama dan dua lainnya menghabisi korban, katanya. Diketahui, satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang mayatnya dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Pelaku yang ditangkap merupakan rekan dari pelaku utama yang saat ini masih dalam pengejaran. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, pelaku yang belum disebutkan identitasnya itu memiliki peran membantu dalam proses eksekusi korban. Jumlah pelaku diduga ada 3 orang. Satu berhasil ditangkap di Batam, perannya dia yang membantu memukul korban menggunakan besi saat korban datang ke distro, ujar Haryo, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Siasat pelaku menurut pengakuan satu tersangka yang sudah berhasil diamankan, korban berhasil dieksekusi setelah ada satu di antara mereka yang menyamar jadi pembeli di distro milik pelaku Antoni. Peristiwa pembunuhan ini seperti sudah disusun oleh pelaku utama. Sebab saat korban datang di TKP, pelaku lainnya menyamar sebagai pembeli. Jadi ketika korban sedang berbincang dengan pelaku utama, yang lainnya memukul korban,
kata Haryo saat ditemui di TKP, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Terhadap pelaku yang berhasil ditangkap itu, Haryo masih enggan menyebut identitasnya. Namun ia menjelaskan, peran pelaku itu yakni membantu dalam proses eksekusi korban. Jumlah pelaku diduga ada 3 orang. 1 berhasil ditangkap di Batam, perannya dia yang membantu memukul korban menggunakan besi saat korban datang ke distro, ujarnya. Terpisah, Kapolsek Sukarami, Kompol M. Ikang Ade Putra menambahkan, posisi jenazah korban dicor di sebuah tempat bekas kolam kecil yang ada di belakang ruko distro. Ia dicor, bentuk kolamnya persegi panjang. Sebagian dari kolam itu digunakan untuk mengecor jenazah korban, katanya. Kronologi kasus terungkap sebelumnya, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, pembunuhan ini terungkap setelah Polsek Sukarami Palembang menerima laporan orang hilang atas nama Anton Eka Saputra, 25, seorang pegawai koperasi dan sempat pamit pergi menagih ke nasabah. Haryo mengakui, awalnya kasus ini diselidiki secara masif karena polisi menduga korban akan kembali lagi setelah menyelesaikan urusannya. Namun di tengah proses penyelidikan, polisi menemukan kejanggalan terkait hilangnya korban saat menagih utang ke nasabah. Sebab saat didatangi polisi, ruko yang dilaporkan menjadi tempat terakhir korban menagih utang kini sudah kosong ditinggal seluruh penghuninya. Pembantu termasuk istri dan seluruh keluarga yang tinggal di ruko ini sudah meninggalkan tempat ini, ujar Haryo saat ditemui di ruko yang menjadi TKP di TKP, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Tepatnya ruko itu di Jalan Kiai Haji Dahlan Blok D2 Maskarebet Sukarami yang juga menjadi distro pakaian, anti mahal. Kami menemukan kejanggalan karena setelah kami datangi, rumah, ruko, yang didatangi korban ini sudah dalam kondisi kosong. Pemilik rumah tidak ada dan kami menemukan adanya bercak darah, ujarnya. Melihat itu, anggota semakin penasaran dan mencoba mengintip ke dalam ruko. Kemudian anggota melihat ada sebilah kurter yang bersimbah darah, jelasnya. Mendapati kondisi tersebut, polisi melakukan penyelidikan intensif dan mendapati beberapa orang yang dicurigai melakukan tindak pidana terhadap korban. Kecurigaan polisi semakin bertambah sebab berdasarkan penyelidikan digital forensik diketahui barang-barang korban sudah berpindah tangan ke orang lain. Dilaporkan hilang sebelumnya, Anton Eka Saputra, 25, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 setelah pamit untuk menagih nasabah. Warga perumahan Gotong Royong Soak Simpur, Sukarami itu terakhir terlihat sekitar jam 1 siang di sekitaran Perumnas Sako. Ia terakhir kali pergi dari rumah mengenakan pakaian jaket lepis biru, celana abu-abu dan membawa motor Vario hitam. Dengan ciri-ciri tubuh tinggi, tubuh berisi, dan rambut pendek. Pihak keluarga sudah melaporkan hilangnya Anton ke Polda Sumsel dengan harapan ayah satu anak itu bisa ditemukan. Sudah 3 hari hilang WhatsApp dan nomor handphonenya tidak bisa dihubungi lagi, ujar Robi sepupu Anton, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Pada hari Sabtu lalu Anton pamit pergi bekerja menagih nasabah seperti biasa pada pukul 12 waktu Indonesia Barat nomor WhatsApp-nya masih bisa dihubungi. Lalu berselang 5 jam kemudian Anton sudah tak bisa dihubungi. Sekitar jam setengah 5 WhatsApp-nya masih aktif kalau ditelepon tapi tidak diangkat. Nah jam 5 sore sudah tidak aktif lagi sampai hari ini, katanya. Selain membuat laporan polisi keluarga juga sudah mendatangi nasabah-nasabah yang biasa dikunjungi Anton, namun tidak membuahkan hasil. Anehnya orang-orang yang didatangi itu mengaku tak melihat Anton sama sekali. Dia pamit tagih nasabah, tapi ternyata pas kami datangi kata mereka Anton sama sekali tidak datang ke rumah-rumah nasabah. Ke teman-temannya juga sudah ditanyakan tapi tidak ada yang lihat, ujarnya. Banyak aset miliki sejumlah aset, seperti rumah yang mewah serta distro baju. Pembunuhan yang dilakukan oleh Anton, bos distro di Palembang terhadap Anton Eka Saputra, 25, terus menjadi sorotan publik. Apalagi pembunuhan tersebut diduga dilatari karena Anton menagih uang koperasi sebesar 10 juta rupiah kepada Antoni. Tentu utang tersebut tak sebanding dengan kekayaannya. Diketahui, Antoni menjadi buronan polisi setelah diduga melakukan pembunuhan terhadap Anton Eka Saputra. Ia terakhir kali terlihat oleh pedagang sekitar ruko pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 lalu. Rumah pelaku beralamat di Komplek Kehutanan 3 Lorong Kelengkeng Raya, Kecamatan Alang-Alang Lebar.
Rumah tersebut berjarak kurang lebih 200 meter dari ruko distro yang jadi TKP pembunuhan dan kini dalam keadaan kosong ditinggal penghuninya. Pantauan di lokasi rumah mewah itu sudah terpasang garis polisi, pasca satu pelaku sudah diketahui dan tertangkap. Salah satu tetangga yang enggan disebutkan namanya mengatakan rumah tersebut sudah ditempati selama 1 tahun terakhir. Baru 1 tahun rumah ini dia tempati sama istrinya. 3 tahun dibangun bertahap, katanya saat dijumpai, Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024.